terjadi juga gempa bumi yang sangat besar, candi ini rusak. Banyak orang yang meninggal. Kemudian orang-orang yang selamat semuanya pindah ke area timur, ke Jawa Timur dan Timur ya. Nah, kemudian semuanya menceritakan tentang dharma, yaitu perbuatan baik kepada orang lain. Nah, di ajaran Buddha ini menjadi sangat penting karena mereka percaya dengan adanya reinkarnasi itu. Perbuatan yang sekarang akan sangat berpengaruh terhadap reinkarnasi yang selanjutnya ya. Kemudian di 3 tingkatan teratas itu bentuknya sudah menjadi bulat bundar, tidak ada lagi relief. Yang ada hanya stupa kayak lonceng itu ya. Nanti stupanya jumlahnya ada 73 dan di masing-masing stupa di dalamnya ada 1 buah patung Buddha sedang duduk bersila dengan posisi tangannya sama semuanya seperti ini, yang artinya adalah reinkarnasi atau memutar roda dharma ya. Nah, area-area stupa tersebut dinamakan dengan arupa dhatu atau dunia tanpa bentuk, atau kalau orang Buddha menyebutnya nirwana atau surga ya. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan dulu mungkin? Nggak ada? Nanti ada ujiannya loh ya, nggak bisa nggak boleh. Oke, kita naik ada 61 tangga dari bawah sampai pelataran, kemudian 150 sampai puncak. Jalur stroller nanti lewat yang itu ya Pak ya, lewat kiri, terus nanti kita ketemu di atas yang orang banyak itu ya. Oke, yuk kita. Halo, where is your sandal? Biar tidak rusak. Halo, Alhamdulillah. Enggak, pulang lewat sebelah sana. Sorry. Oke, empet-empetan boleh. Silahkan. Nah, jadi Bapak Ibu Mas Mbak, kita sekarang berada di area Rupa Dhatu. Di sini ada banyak sekali relief atau cerita. Yang atas ini adalah cerita tentang Siddhartha Gautama atau orang yang mengajarkan ajaran Buddha. Yang bawah adalah cerita orang-orang suci sebelum menjadi Buddha. Yang terkenal adalah cerita tentang Putri Manohara tadi ya. Kemudian yang belakang ini beda lagi. Ini adalah cerita tentang reinkarnasi Sang Buddha. Karena Sang Buddha pernah reinkarnasi sebanyak 504 kali ya. Kalau untuk yang cerita yang ini atas dan bawah, ini semuanya bersambung. Ya. Berawal di timur, muter searah dengan jarum jam dan kembali lagi ke arah timur. Tapi kalau yang cerita reinkarnasi Sang Buddha ini beberapa panel ganti seperti itu ya. Nah, akan kita ceritakan yang ini yang sekali habis, kalau ini nanti nggak jadi kan langsung ya. Nah, ini satu aja cerita yang langsung habis seperti ini. Tadi saya cerita pernah reinkarnasi sebanyak 504 kali. Salah satunya menjadi seorang raja yang sangat bijaksana. Ini ceritanya di sebuah kerajaan yang sangat makmur. Ternyata dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana ini ya. Dia terkenal di langit dan di bumi. Dan akhirnya para dewa-dewa ini ingin memberikan pengujian. Apakah benar dia benar-benar bijaksana. Akhirnya diutuslah seorang dewa, dia menyamar menjadi seorang pengemis, ini pengemis yang buta matanya. Dia datang ke kerajaan tersebut kemudian minta-minta. Nah, kira-kira apa yang diminta? Mungkin agak geser ke sini mau buat jalan ya. Nah, kira-kira apa yang diminta? Ada yang tahu? Harta? Tahta? Nah, ternyata bukan ya. Yang diminta adalah matanya. Ini ceritanya sudah buta matanya yang sebelah sini ya. Nah, karena diberikan kepada sang pengemis ini. Dan karena memang raja ini terbukti sangat dermawan, maka dikembalikanlah lagi penglihatannya kepada sang raja. Dia menampakkan wujud aslinya dan akhirnya sang raja bisa memimpin kerajaan
kerajaan tersebut dengan sangat baik seperti itu ya. Ini adalah salah satu contoh cerita saja. Ada yang pernah reinkarnasi menjadi kelinci, hewan ya. Pernah ada yang menjadi angsa, kera, macam-macam seperti itu ya. Nah, kita nggak cerita semuanya, langsung naik ke atas, nanti kita cerita lagi yang atas ya. Oke, yuk pelan-pelan. Pegangan aja. Alon-alon asa kelakon. Saya aja yang tiap hari di sini tetap pelan-pelan. Ya pegang. Istirahat dulu sebelum ke atas. Istirahat dulu. Duduk dulu boleh. Di sini mungkin agak teduh ya. Mungkinkah ada yang terbersit pertanyaan atau reinkarnasi sebanyak? Biarkan apa adanya seperti ini ya. Nah, kemudian batu yang digunakan untuk membangun candi ini namanya adalah batu andesit atau batu gunung berapi. Jadi dia punya ciri-ciri banyak pori-pori sehingga mudah untuk dipahat. Karena mudah untuk dipahat, mudah untuk pecah atau rusak ya. Kemudian jumlah batunya sendiri total ada 2 juta blok batu. Kalau nggak percaya, itu sendiri. Nah, kemudian di tengah-tengah batu ada yang nanti akan ketemu beberapa yang seperti ini ya. Nah, ini adalah tanda dari batu baru. Ya, titik-titik putih di tengah batu. Nah, untuk batu baru sendiri tidak boleh dipahat. Untuk menjaga keasliannya tetap dibiarkan seperti ini, maksimal 30% dari batu lama. Biar tidak terlalu banyak yang KW ya. Nah, kemudian kita naik lagi satu tingkatan, terus kita ke relief tentang astronomi, habis itu kita ke stupa ya. Oke, lewat sini yuk. Ada tempat view ya. Sebelah situ untuk relief, yang sebelah sini ya, ini semuanya menguning. Terus kita ke atas, nanti kita cerita 1-2 menit, habis itu free time ya. Ini ada relief ya. Mungkin bisa diinterpretasikan ini banyak duduk. Gak apa-apa Mbak. Ini ada gambar apa aja? Ada yang tahu? Terus ada pohon di sini. Ada orang, pohon, ada matahari, ada bulan sabit. Nah ini telurnya 7. Bukan telur ya? 6. Ini bintang. Ada 7, bukan puyut bintang 7 ya. Bintang Pleiades. Atau kalau orang Indonesia bilangnya bintang Kartika atau lintang Kartika. Ketika ini muncul dengan formasi seperti ini, bintang, kemudian ada bintang, bulan, matahari. Nah, dengan posisi seperti ini ya, ini dipastikan orang zaman dahulu itu pasti segera menanam. Nah, ini contoh-contoh tanamannya seperti ini ya. Ada yang namanya cengkeh, ada kemudian ini bisa dilihat ada vanili ya. Vanili itu adalah emas hitam dari Indonesia. Mungkin ada yang mengira kalau emas hitam itu adalah minyak bumi, itu bukan. Jadi emas hitam itu adalah vanili karena harganya itu sangat mahal sekali. 1 kilo bahkan bisa mencapai 6-7 juta. Kalau ada yang mau budidaya silahkan, tapi ya nggak mudah ya. Nah, kemudian dengan adanya relief ini bisa dipastikan orang zaman dahulu itu sudah mengenal yang namanya ilmu astronomi. Kalau ada yang bawa iPhone atau kompas ya, itu bisa dicek
kalau sekarang kita sedang berada di arah utara candi. Dan kemunculan ini, rasi bintang ini juga berada di arah utara langit. Seperti itu ya. Oke, ini salah satu bukti tentang ilmu astronomi pada zaman dahulu. Kita sekarang ke arah stupa. Nanti kita cerita 1-2 menit. Habis itu kita kasih waktu bebas untuk ambil foto. Sambil minum-minum boleh ya. Oke, kita cerita dulu sebentar. 3 dari bawah 32 buah, kemudian 24, kemudian 16 yang paling besar 1, jadi total ada 73. Nah kemudian kalau kita perhatikan ada 2 jenis lubang, ada yang bentuk diamond atau belah ketupat, ada yang kotak ya, yang atas itu kotak. Yang bentuk diamond atau belah ketupat artinya dalam proses meditasi dia masih tidak stabil ya. Yang kotak sudah stabil, yang paling tinggi, yang paling atas, yang paling besar itu tidak ada lubangnya, juga tidak ada patung Buddha di dalamnya, itu adalah simbol dari kesempurnaan ya. Nah kemudian nanti kalau pas muter-muter itu akan ketemu 2 buah stupa yang tidak ada penutupnya. Jadi terbuka, kelihatan patung Buddha yang ada di dalamnya. Oh yang situ ya. Itu kenapa kok dibuka? Ada 3 alasan. Yang pertama untuk ambil foto, yang kedua sebagai penanda dari arah barat dan timur, yang ketiga karena tidak ditemukan patungnya ya. Nah kemudian mungkin dulu pernah dengar di sini ada sebuah mitos. Ada 1 buah patung Buddha yang dianggap keramat. Ceritanya barang siapa yang bisa menyentuh patung Buddha yang ada di dalamnya, jika punya keinginan akan terkabul. Iya, pernah dengar. Nah, dengar ya. Tapi ada tapinya ini. Semenjak kurang lebihnya 8 tahunan yang lalu tidak boleh lagi. Kenapa? Karena terlalu banyak orang percaya. Akhirnya kesini cuma untuk menyentuh. Ketika menyentuh, otomatis kaki harus naik ke stupa yang bentuk teratai ini. Nah ini lama-lama batunya terkikis, rusak. Itu yang pertama. Yang kedua ada yang jatuh, kan papan tulang itu sering. Karena ini kan nggak ada temboknya ya. Nah yang ketiga cukup fatal. Ada ibu-ibu pengen nyentuh gendong anak kecil. Nah, anak kecil itu kepalanya masuk ke dalam lubang, bisa masuk, nggak bisa keluar. Akhirnya harus diangkat setupanya. Nah semenjak saat itu sudah nggak boleh lagi untuk menyentuh patung Buddha yang ada di dalamnya, karena itu cuma mitos saja. Kalau itu beneran, saya sudah tiap hari nyentuh, keinginanku terkabul semua ya. Wes gak usah kerja lagi ya. Nah kalau ada keinginan otomatis berdoa dan berusaha ya. Oke, sebelum kita kasih waktu bebas, ada yang mau tanya? Kita sampai jam 12 kurang seperempat ya. 12 kurang seperempat titik adem. Hello. Yeah, opposite side. Okay. รถทางที่เขาถ่ายรูปให้ดูเอาใส่เอานะyou know
Oh, buatan. Buatan, nek buatan. Make artificial acid by blowing your Glory.